Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu dengan Buluha berarti bertemu dengan mata pelajaran sejarah. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang nenek moyang bangsa Indonesia, di mana kita paling meyakini bahwa kita berasal dari rumpun Austronesia, dikarenakan teori Taiwan yang mengatakan kita memiliki bahasa yang sama dengan rumpun Austronesia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang manusia praaksara Indonesia. Sudah siap belajar? Semua. Di sini Bulha punya gambar peta persebaran nenek moyang bangsa Indonesia yang Bulha ambil dari salah satu tugas kalian ya. Nah, dari peta ini kita mendapat informasi tentang persebaran nenek moyang Indonesia yang berasal dari Yunan atau Cina. Kemudian menyebar melalui dua jalur, yaitu ras Proto-Melayu dan juga Deutero-Melayu. Nah, untuk seperti apa penyebarannya, ini akan kita bahas minggu depan di pertemuan untuk bab kehidupan manusia praaksara. Hari ini kita hanya akan belajar tentang manusia praaksaranya dulu. Nah, kita seringkali bertanya-tanya, kenapa sih Indonesia yang jadi tempat penelitian oleh von Koningswald, Egon Dubois, Oppenor, Theo Jacob, dan banyak lagi peneliti lainnya. Nah, kenapa kok Indonesia? Jadi alasannya karena Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak peninggalan tentang fosil dan artefak. Nah, fosil itu apa? Jadi sisa-sisa kehidupan. Artefak adalah benda-benda yang ditinggalkan oleh manusia praaksara. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena Indonesia itu dilalui oleh garis khatulistiwa yang membuat Indonesia memiliki salah satu iklim, yaitu iklim tropis. Nah, manusia praaksara bermigrasi atau berpindah itu mencari tempat yang lebih hangat, dan mereka akhirnya pun menetap dan tinggal di Indonesia. Manusia praaksara yang pertama itu adalah Meganthropus paleojavanicus atau manusia besar dari Jawa. Nah, si Meganthropus ini adalah manusia tertua praaksara di Indonesia. Oh ya, kita sepakati ya, kita tidak menggunakan kata purba, tapi praaksara atau masa sebelum tulisan itu dikenal. Nah, Meganthropus itu ditemukan oleh von Koningswald pada tahun 1936 sampai dengan 1941 di Sangiran, Jawa Tengah. Nah, Meganthropus itu punya ciri-ciri. Yang pertama, tulang pipinya tebal, kemudian otot kunyah kuat, tonjolan keningnya mencolok, tonjolan belakangnya tajam, tidak memiliki dagu, perawakan tegap, dan memakan jenis tumbuhan. Yang menjadi ciri khas dari Meganthropus itu adalah dia berperawakan tegap dan dia juga memakan jenis tumbuhan. Nah, Meganthropus ini disamakan dengan manusia Homo habilis yang berasal dari Afrika Timur. Namun di sini Meganthropus tidak mampu bertahan lama. Kenapa? Karena Meganthropus memiliki volume otak yang sangat kecil, yaitu kurang dari 750 cc. Manusia praaksara yang kedua itu adalah Pithecanthropus. Lebih dikenal dengan nama Pithecanthropus erectus, artinya manusia kera yang berjalan tegak. Namun dalam era modern ini atau tahun 2000-an ini, Pithecanthropus erectus itu lebih dikenal dengan nama Homo erectus. Nah,
Pithecanthropus itu ditemukan oleh Eugene Dubois pada 1981, tepatnya di Trinil, salah satu daerah di Ngawi, Jawa Timur. Kemudian, Pithecanthropus erectus memiliki ciri-ciri tinggi badan antara 165 sampai dengan 180 cm, geraham besar, tonjolan kening tebal, tidak memiliki dagu, hidung lebar, dan volume otak antara 750 sampai 1300 cc. Kemudian, Pithecanthropus itu disamakan dengan manusia praksara yang berasal dari Peking, salah satu daerah di Cina, yaitu Pithecanthropus pekinensis. Kemudian, Pithecanthropus juga disamakan dengan manusia praksara dari Eropa, yaitu Piltdown dan juga Heidelbergensis. Jenis manusia yang berikutnya adalah Homo atau manusia cerdas. Homo pun dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada Homo wajagensis, kemudian ada Homo solensis, dan yang ketiga adalah Homo floresiensis. Nah, manusia ini meskipun memiliki nama belakang yang berbeda, tapi mereka pada dasarnya adalah jenis yang sama, yaitu Homo atau manusia cerdas. Namun nama belakang ini digunakan untuk menandai tempat penemuannya. Ciri-ciri Homo secara umum itu adalah tengkoraknya itu sudah mulai sempurna. Kemudian volume otaknya berkisar antara 1000 sampai dengan 2000 cc. Nah, tentunya lebih besaran kita ya, karena volume otak kita itu ribuan. Jadi kalau kalian punya otak ribuan gak dipakai ya kan gak ada bedanya dengan manusia praksara. Kemudian tinggi badannya antara 120 sampai dengan 310 cm. Kemudian otot tengkuk mengalami penyusutan, muka tidak menonjol ke depan, dan mampu berdiri tegak serta berjalan lebih sempurna. Jadi mendekati ciri-ciri manusia pada umumnya. Nah, jenis Homo seperti yang tadi sudah saya bilang, bahwa yang pertama itu ada Homo wajagensis yang ditemukan oleh Van Ricosten pada tahun 1889 di campur darat salah satu kota di Tulungagung, Jawa Timur. Kemudian ada Homo solensis yang ditemukan oleh Terhar dan juga Oppenort pada tahun 1931 sampai dengan 1933 di Ngandong, Blora. Kemudian ada di Sangiran, ada di Sambung Macan, dan juga ada di Sragen. Jadi Blora itu juga merupakan salah satu tempat penting bagi para peneliti. Hebat ya Blora, tepuk tangan untuk Blora. Kemudian yang ketiga ada Homo floresiensis yang ditemukan oleh Teuku Yakob. Jadi dia adalah salah satu profesor dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Nah, dia melakukan penelitian pada tahun 2001 di tepatnya di Liangbua, di sebuah gua di Manggarai, Flores. Nah, Yakob juga meyakini bahwa Homo floresiensis inilah yang menjadi nenek moyang bangsa Indonesia. Mereka mengalami namanya penyakit yang gagal tumbuh, memiliki kepala yang kecil dan otak yang kecil. Kenapa kok Yakob mengatakan bahwa Homo floresiensis itu adalah nenek moyang bangsa Indonesia? Karena di sana ditemukan rangka yang sempurna, yang setengah memfosil. Kemudian ditemukan stegodon, kemudian ditemukan alat-alat dari batu, sehingga diyakini bahwa inilah yang dikatakan sebagai manusia modern. Namun tetap bahwa teorinya Yakob pun penelitiannya juga ditentang karena dianggap iya, untuk masyarakat Flores memang benar itu adalah nenek moyangnya. Tapi bagaimana menjelaskan masyarakat yang ada di daerah barat Indonesia seperti Jawa, karena kita tidak memiliki ciri-ciri fisik yang sama seperti orang-orang yang berada di timur Indonesia seperti itu. Selama ini selalu banyak perdebatan antara kaum agamis dengan kaum ilmuis. Gitu ya kita menyebutnya, kita sepakati. Jadi bagi orang-orang yang
agamis, mereka sering mengatakan bahwa ya tidak semuanya ya, kebanyakan. Mereka selalu mengatakan bahwa manusia itu bukan keturunan kera. Manusia itu adalah keturunan Adam yang diciptakan Allah untuk menjadi khalifah di bumi. Darwin itu salah karena dia menyebutkan bahwa manusia adalah keturunan kera. Yang benar kita adalah keturunan Adam. Bagi kaum ilmuis yang percaya dengan logika, ya tidak semuanya, sebagian ya, tapi umumnya. Pengikutnya selalu mengatakan bahwa Darwin mengatakan bahwa manusia adalah keturunan kera. Artinya manusia adalah keturunan manusia praaksara. Tapi apakah kita sepakat? Nah, hari ini kita akan mencoba menemukan titik temu tentang dua perbedaan pendapat ini. Silakan saksikan slide berikutnya. Banyak orang mengatakan Darwin itu salah. Yang benar kita adalah keturunan Adam. Kebanyakan orang mengatakan hal seperti itu, padahal mereka belum pernah membaca buku Charles Darwin, The Origin of Species. Bulha punya di rumah, kalau mau pinjam boleh, tapi bahasanya agak berat karena bahasa biologi. Nah, di dalam buku The Origin of Species, Darwin tidak pernah mengatakan bahwa kita adalah keturunan manusia praaksara. Dalam buku Darwin dikatakan bahwa manusia itu seketurunan dengan kera. Seketurunan, ingat, bukan keturunan. Kalau keturunan itu artinya langsung, kalau seketurunan artinya sejenis. Jadi menurut Darwin, manusia itu memiliki ciri-ciri yang sama dengan manusia praaksara. Namun manusia itu berasal dari spesies yang berbeda. Darwin menyatakan ada missing link atau rantai yang hilang dalam evolusi manusia. Jadi Darwin mengatakan dari proses manusia praaksara menuju manusia modern seperti kita itu ada missing link. Nah, disinilah agama menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Silakan dibaca. Nah, peristiwa ini adalah peristiwa di mana Allah dan malaikat itu berargumen. Malaikat makhluk yang patuh terhadap Allah untuk pertama kalinya berargumen menentang kehendak Allah. Malaikat protes, "Ya Allah, mengapa engkau hendak menciptakan manusia? Bukankah manusia suka berbuat kerusakan dan juga pertumpahan darah?" Ingat, Allah baru mau menciptakan Adam untuk dijadikan khalifah di bumi. Tapi malaikat sudah bilang, sudah menjudge, manusia suka membuat kerusakan dan pertumpahan darah. Siapakah yang dimaksud oleh malaikat? Artinya manusia, bisa jadi ya, artinya manusia praaksara. Namun karena manusia praaksara suka berbuat pertumpahan darah, membuat kerusakan di bumi, karena mereka memiliki kemampuan berpikir yang sangat rendah ya, karena volume otak itu berpengaruh atau kecerdasannya berpengaruh. Mereka tidak tahu bagaimana mengolah bumi, bagaimana menjaga alam, gak tahu. Nah, disinilah akhirnya Allah menghancurkan manusia praaksara dan mengganti dengan manusia yang beradab, yaitu Adam. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga penjelasan ini sedikit mengubah mindset kalian yang selalu menyalahkan Darwin. Ingat, bagi orang yang masih menyalahkan Darwin, berarti dia tidak pernah membaca perkembangan ilmu pengetahuan. Bukannya Bulha membela Darwin ya, tapi Bulha membela ilmu pengetahuan. Nah, ilmu agama adalah pendukung dari ilmu pengetahuan. Karena kita tahu dalam Al-Quran, bagi yang Islam, dalam Al-Quran, apa yang terjadi di dunia ini sudah dijelaskan di dalamnya. Tapi untuk agama lain pasti percaya bahwa manusia pertama di bumi adalah Adam. Jadi siapakah nenek moyang bangsa Indonesia? Tentunya Nabi Adam, bahkan seluruh umat manusia di dunia. Terima kasih untuk hari ini, kita bertemu di tim. Terima kasih.
Bye-bye.